Ngapain sih sekolah? Biar pinter. Kenapa harus pinter? Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Unpas Talk edisi ke-17 yang sekarang hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Saya Regina Octavia Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra bersama Presiden P3AI Dr. Cartono. Terima kasih Ibu Regina ya. Sampurasun wargi Unpas. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya, dan semoga semuanya juga sehat-sehat. Amin. Termasuk semua kru yang ada di sini nih. Oh, sudah di booster banyak Pak. Gimana Pak, sekarang masih sibuk mempersiapkan pekerti? Ya. Jadi pekerti sebetulnya merupakan salah satu bagian dari program P3AI. Ya, tapi itu tahan dulu Pak. Tahan dulu menjelaskan pekerti dan AA. Soalnya sengaja nih Pak, kita mengundang Bapak ke sini untuk mengetahui lebih jauh lagi melalui P3AI itu apa gitu ya. P3AI itu apa sih? Penting nggak sih universitas mempunyai P3AI? P3AI adalah pusat peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional Universitas Pasundan. Penting. Ya, tentu. Dimulai di tahun 2006. Ya, berawal dari adanya hibah ya waktu itu. Yang merintis itu Pak Insinyur dengan saya waktu itu adalah Pak Gatot. Pak Gatot, oh iya. Pak Gatot Santosa ya. Dan itu mantan mantan Wadek 1 Fakultas Teknik. Iya, betul. Gimana Pak, ceritakan sejarahnya? Ya, jadi lahirnya P3AI berawal dari hibah tadi kan ya. Sengaja dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, maka Kemdikbud memandang penting dan perlu pada saat itu untuk mendirikan P3AI di perguruan tinggi. Ya, tujuannya tadi ya sesuai dengan namanya untuk meningkatkan didaktik metodik pembelajaran para dosen. Wah, berarti ada program-program khusus ya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh P3AI. Selain itu juga selain itu juga sebelum saya nanti menjelaskan lebih lanjut ya, P3AI itu dalam rangka juga melengkapi konsep Tridharma. Oh iya. Jadi kalau kan Tridharma itu kan ada penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran. Kalau penelitian kita sudah punya Lemlit. Kalau pengabdian kita sudah punya LPM. Tapi kalau pendidikan dan pengajaran kita belum punya. Ya, maka kehadiran P3AI itu juga sekaligus dalam rangka melengkapi Tridharma. Apalagi kalau Unpas itu bukan hanya Tridharma ya. Kita itu Pancadharma. Apa aja tuh Pak? Karena karena yang keduanya tambahan sebagai nilai kearifan lokalnya, sebagai misi-misi kita, yaitu lembaga kebudayaan dan LP2SI LP2SI-nya, lembaga pengembangan syiar Islam. Jadi pas itu kita dengan hadirnya P3AI ini. Masya Allah. Jadi di bawah P3AI itu ada divisi apa saja Pak? Ya, jadi awal-awalnya sangat sederhana ya. Sama masa saya dengan Pak Gatot itu masih strukturnya itu hanya ketua dan sekretaris. Tapi sejak tahun 2019 kemarin ya, sejak saya diamanahi oleh Pak Rektor untuk megang jabatan sebagai ketua P3AI, dan kemudian saya usulkan ke Pak Rektor ya, tidak hanya status kelembagaan ya, agar disetarakan dengan lembaga-lembaga di tingkat institusi ya, yaitu Lembut dan LP2SI, kemudian Lemlit, kemudian juga P2M begitulah ya.
maka sudah seharusnya memang P3I juga lembaga yang setara dengan itu dalam rangka tadi memenuhi konsep Tridharma tadi. Tapi sebetulnya tidak hanya sekedar itu ya, mengingat perannya yang begitu strategis. Mengapa strategis? Maka P3 itu melengkapi dirinya dalam rangka untuk memberikan sumbangsi yang maksimal kepada lembaga. Maka di situ saat ini itu sebetulnya kalau ingin dioptimalkan dengan baik itu ada 5 divisi. 5 divisi. Ya, 1 divisi diklat. Yang kedua divisi inovasi kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga ada divisi RPL. RPL itu rekognisi. Rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Kemudian ada divisi MBKM. Ya. Ditambah lagi yang kelima adalah divisi PJJ. Jadi Regina bisa bayangkan itu kalau lembaga ini bisa optimal begitulah ya, dengan support dukungan institusi yang luar biasa. Saya pikir itu akan menjadi faktor penggerak bagi kemajuan institusi kita gitu, di samping lembaga-lembaga yang lain. Masya Allah. Ya, itu. Bapak mungkin bisa jelaskan di masing-masing divisi program yang sedang dikerjakan sekarang itu apa saja, Pak? Ya, yang pertama divisi diklat. Jadi sebelum kita ditetapkan dulu menjadi penyelenggara pekerti oleh Kemdikbud, sebetulnya kita sudah melaksanakan diklat-diklat AA dan pekerti waktu itulah ya. Walaupun skupnya waktu itu masih terbatas ya, hanya menerima undangan, kemudian berlaku juga jangankan untuk semua semua perguruan tinggi di wilayah LNDikti 4 ya, itu pun hanya terbatas saja gitu. Kemudian juga diklat-diklat singkat yang lain, misalnya terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran, penyusunan RPS dan lain sebagainya, itu dikerjakan oleh divisi diklat ya. Kemudian sejak kita ditunjuk oleh Kemdikbud tahun 2020 kemarin ya, 2021 ya, itu menjadi satu dari 57 perguruan tinggi menjadi penyelenggara pekerti. Itu justru skupnya lebih luas lagi, nasional satu ya. dari 57 satu dari 57 Indonesia. perguruan tinggi se-Indonesia. Masya Allah. Dan kita merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di LLDikti wilayah 4 yang mendapat amanah itu. Masya Allah, pantesan ya Pak ya, dari mana-mana yang daftar diklatnya banyak sekali. Hingga saat ini sudah mau masuk ke batch yang ke-8 ya. 8. Dan kita sudah memiliki sejumlah alumni ya, sebanyak 2.700-an. Itu kalau 2.700 mungkin satu universitas itu 1 tahun ya Pak. Iya. Dan alhamdulillah karena memang masih bisa dilaksanakan secara online begitulah ya, sehingga itu memang dari sisi pembiayaan, kemudian efisiensi pendanaan itu lebih lebih terjangkau begitu ya. Dari sisi waktu gitu macam. Bahkan pesertanya kemarin tidak hanya peserta para dosen dari dalam negeri ya, dari luar yang berdomisili di dalam negeri ya. Tapi ada juga dosen-dosen yang memang masa pandemi, kemudian suaminya ada di luar negeri, kemudian ngajarnya juga bisa sambil online di sana. Dia pun ikut pekertinya juga di sini. Di sana begitulah ya. Iya, maksudnya secara online. Secara online begitulah ya. Jadi pas kaget saya menemukan peserta ini gitu aja gitu. Jadi untuk mengikuti pekerti dan AA itu sangat penting bagi dosen, seorang dosen ya Pak. Ya penting, karena kita harus sadari walaupun background pengetahuan S1 kita, mungkin S2 kita, bahkan mungkin S3 beragam, kita ya. Itu ilmuwan murni atau non-dik begitulah ya. Tapi kalau kita sudah berprofesi sebagai dosen, suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa kita itu sebetulnya seorang ilmuwan pendidik. Masya Allah, labelnya keren ya Pak ya. Iya, ilmuwan pendidik ya. Jadi tentu kompetensi terkait dengan aspek didaktik metodik pembelajaran itu menjadi sebuah keharusan ya, menjadi sebuah keharusan. Jadi
harus dipelajari oleh para dosen. Itu sangat tepat ketika sertifikat pekerti dijadikan sebagai syarat untuk melaksanakan Serdos, dan dengan Serdos nanti lulus Serdos, dosen bergelar sebagai dosen profesional, sehingga kemudian dari dosen profesional itulah dia akan memperoleh tunjangan profesi. Oh, mantap. Seorang dosen baru bisa diakui jika sudah memperoleh sertifikasi ya, tersebut. Sertifikat pekerti itu sebagai syarat untuk bisa mengikuti Serdos. Serdos. Sedangkan tujuan Serdos itu kan ada 3 sebetulnya. Satu peningkatan kompetensi. Ya. Nah, yang kedua adalah perlindungan hukum. Betul. Nah, betul. yang ketiga adalah kesejahteraan. Yang ketiga menggiurkan. Tapi itu yang kadang-kadang menjebak orang. Gimana tuh menjebaknya? Karena jadi sebetulnya kan sejahtera itu akibat dari meningkatnya kompetensi. Iya, betul. Ya, jadi logikanya begitu. Tidak mungkin uang tunjangan profesi yang hanya 1 kali gaji pokok, itu pun berdasarkan golongan kita kan, kepangkatan kita segala macam, itu akan mampu mensejahterakan. Maka kata kuncinya, saya punya saran ya kepada para dosen muda yang baru memperoleh tunjangan profesi. Ya, ketika memperoleh tunjangan profesi, jangan dibelanjakan dulu untuk hal-hal yang berbau konsumtif begitu lah ya, tapi belanjakan ke hal-hal yang dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga dengan sendirinya nanti sejahtera itu akibat dari meningkatnya kompetensi tadi. Betul. Mungkin diundang ke talk show ini, mungkin dari narasumber, mungkin kemana. Nah, dari situ sebetulnya sejahtera itu didapat, gitu. Kalau beli handphone boleh dong, Pak? Boleh. Bahkan dipakai juga ya. Bahkan tidak hanya handphone ya. Jadi atribut-atribut yang memantaskan kita tampil sebagai pribadi dosen yang profesional itu harus diupayakan. Jadi termasuk pakaian juga harus disesuaikan. Jangan ini dosen kok kucel bau. Pak, jangan lihat saya dong, Pak, kucel baunya. Aduh, gak enak. Jadi nanti minimal kalau saya sih sebagai dosen ketika memperoleh gelar sebagai dosen profesional itu minimal gelar itu akan mampu memagari dari perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang inprofesional. Jadi ngajar telat malu gitu ya. Ngajar kualitasnya antara dosen yang sudah disertifikasi dengan yang belum, kok nggak ada bedanya, juga harus malu gitu ya. Jadi kayak gelar haji gitu lah. Kan bagi saya positif aja Indonesia setelah pulang naik haji dapat gelar haji. Minimal gelar haji itu mampu memagari dari tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang haji. Ya, logis juga ya. Ya, ini juga sama lah dosen juga gitu. Jadi bagus seperti itu. Sehingga sekali lagi ketika memperoleh tunjangan profesi, belanjakan untuk hal-hal yang nanti berdampak pada peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi. Ya, karena peningkatan kompetensi itu bagian dari upaya memantaskan diri juga, ya, untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan atau amanah-amanah lain yang kelak akan Allah berikan pada kita. Betul. Termasuk jabatan juga begitu. Tadi kan Bapak cerita tuh ya, peserta AA pekerti itu kan ada yang dari luar pulau, luar provinsi, bahkan dari luar negeri yang sedang mengikuti tugas suami misalnya. Nah, itu efektif nggak sih Pak untuk dijalankan secara online? Ya, jadi dalam situasi memang serba terbatas seperti ini, masih dalam suasana pandemi, memang tidak ada pilihan lain. Ya, jadi tetap itu dikatakan sebagai sebuah media yang efektif. Ya, namun dalam situasi normal, ya, memang bagusnya itu tatap muka langsung. Karena ada pesan-pesan, ada sikap-sikap yang tidak hanya cukup diajarkan melalui lisan, tapi dipraktekkan, kemudian gestur instrukturnya juga tampak, kemudian pendampingan secara langsung. Saya pikir itu akan lebih membentuk yang kena. Tapi dalam situasi seperti ini, ini adalah merupakan alternatif yang terbaik juga begitu.
Tapi dimaksimalkan lah dimaksimalkan, ya dengan adanya media video conference dan LMS ya. Itu pun salah satu upaya untuk mengeliminir hal-hal yang sebetulnya masih bisa untuk ditingkatkan kualitas dari proses pelaksanaan diklat ini. Apa bedanya sih Pak AA dan pekerti? Ya. Jadi kalau AA kalau pekerti itu untuk tingkat dasar. Jadi sebelum AA jadi dari 84 JP ya. Itu 64-nya itu teori. Sedangkan 20 JP-nya itu di praktek. Tapi kalau AA itu ya 64-nya itu atau 62-nya itu adalah praktek. Nah, kemudian sisanya adalah teori ya. Jadi untuk advance kalau gitu ya. Dan kemudian dilihat dari sisi mata diklatnya pun ya untuk AA itu juga disiapkan dalam rangka untuk menghadapi menyiapkan para pesertanya itu menjadi pejabat-pejabat struktural. Jadi di situ dijelaskan juga mengenai bagaimana tata kelola perguruan tinggi yang sehat, kemudian membangun perguruan tinggi modern ya, kemudian penggunaan teknologi informasi dalam rangka membangun kampus yang modern begitulah ya. Bagaimana total quality management di dalam manajemen perguruan tinggi begitulah ya. Jadi di samping hal-hal yang lain itu juga disampaikan di dalam diklat AA yang tidak disampaikan dalam diklat pekerti. Itu sebetulnya perbedaannya itu di situ. Dan kemudian nanti juga syarat juga untuk bisa mengikuti TOT. Oke. Jika ingin menjadi trainer jika ingin menjadi trainer atau menjadi instruktur pekerti atau AA, dia harus mengikuti dulu AA nanti sebagai syarat untuk mengikuti TOT gitu. Begitu. Kalau pematerinya dari mana saja Pak? Apakah dari kelihatannya sendiri? Walaupun saya belum recheck, ini sudah dipastikan kelihatannya para instruktur, para narasumber yang ada di Unpas ini ya, itu lebih kompleks, lebih juga dari sisi kompetensi insya Allah ya, lebih karena melibatkan tidak hanya dosen Unpas tapi dosen UPI, kemudian dosen-dosen di perguruan tinggi lain yang ada di wilayah 4 begitu ya. Dan dari 60 instruktur ya, 60 instruktur itu hampir setengahnya itu adalah para guru besar ya, para guru besar ya, sehingga insya Allah karena jam terbang kemudian pengalaman mereka insya Allah lebih mumpuni begitu sesuai. Kalau pekerti itu berapa lama diklatnya Pak? 1 minggu, 2 minggu? Pekerti 1 minggu, 6 hari. 6 hari. Kalau AA 6 hari plus 2 minggu praktek. 2 minggunya praktek. Jadi ada kalau di pekerti itu ada peer teaching. Nah, kalau di AA itu ada real teaching. Jadi dia praktek, diberi kesempatan praktek dulu selama 2 minggu di kelasnya atau di kampusnya masing-masing. Begitu pula ada lagi satu mata diklat yang tidak hanya teori tapi melaksanakan classroom action research. Jadi penelitian yang permasalahannya itu diambil dari masalah-masalah kelas. Penelitian tindakan kelas. Ya, jadi sambil mempraktekkan tadi real teaching, tapi sekaligus juga dalam rangka untuk penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, sehari berapa jam berarti Pak? Gimana? Sehari berapa jam? Apa itu? Perharinya. Ya rata-rata 8 jam 8 jam 9 jam lah gitu. Peer teaching juga sama gitu ya. Masya Allah, lumayan. Jadi memang awal-awalnya saya lihat kalau lihat di obrolan ya, di obrolan grup gitu. Apalagi baru lihat jadwal, udah pada stres duluan. Awal-awalnya gitu ya, gitu karena kita kan ada yang ngasih jadwal sampai jam 04.00. Itu tuh betulan Pak? Ya, jadi sebetulnya
itu adalah kesempatan waktu untuk mengumpulkan tugas. Nah, jadi kalau tugasnya jam 9 malam sudah selesai ya sudah. Jam 12 malam selesai ya sudah. Pokoknya jam 00 itu berubah jadi Cinderella aja. Dia lihat durasi waktunya, Pak ini nggak manusiawi katanya jadwalnya. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari ternyata enjoy juga. Bisa ya. Enjoy dan kemudian ada kerinduan ini, bahkan ada pernyataan baru kali ini nih berasanya diklat katanya. Emang harus serius ya Pak. Kalau nggak serius mah nggak usah jadi dosen gitu kayaknya. Jadi banyak yang ikut lanjut ke AA gitu lah. Jadi saya sih senang aja lah melihatnya yang UNPAS berkontribusi untuk sama-sama membangun anak negeri ini. Masya Allah. Itu berarti satu batch itu berapa orang peserta? Kita membatasi sampai 10 sampai 12 kelas. Jadi 10 sampai 12 kelas, maksimal 12 kelas. 12 per kelasnya? Per kelasnya itu 30 sampai 35. Waduh. Jadi rata-rata 300 sampai 350. Bahkan waktu itu karena bersamaan dengan masa Serdos, kami nggak bisa nolak begitulah ya. Karena berhubungan dengan kebutuhan dia, itu sampai 14 kelas waktu itu. Masya Allah. Ya gitu. Aduh. Kayaknya paling heboh nih kita nih. Hebat Pak, hebat. Itu syarat untuk mengikuti Pekerti dan AA itu beda atau sama? Apa aja Pak syaratnya? Jadi kalau untuk Pekerti ya tadi ya, itu kan dosen muda ya, jadi tidak terlalu menjadi persyaratan yang menyusahkan ya, kecuali memang statusnya tetap sebagai dosen, tetap memiliki NIDN begitulah ya. Nah, tentu kesediaan membayar. Yang penting dia adalah dosen ya, dosen tetap, kemudian punya NIDN. Ya. Setelah itu kemudian untuk AA itu beda lagi. Ya, beda lagi. Ya, diupayakan ya sebetulnya sudah pernah mengikuti Pekerti. Ya. Tapi kalau belum pun masa kerja kerja dosen ya 10 tahun ya. Artinya kan itu sudah senior lah gitulah ya, senior. Kemudian kepangkatan lektor, syukur-syukur sudah lektor kepala, kualifikasi akademik ya, syukur-syukur udah doktor begitulah ya. Jadi memang ini untuk advance kalau untuk AA ini, karena nanti jika berkenan yang bersangkutan juga diproyeksikan untuk bisa mengikuti TOT sebagai calon instruktur Pekerti atau AA, sehingga dari awal harus sudah dikondisikan. Harus betul-betul mahir dan paham gitu ya Pak ya. Pak, ini memang Pekerti itu adalah satu-satunya jembatan untuk memperoleh Serdos gitu. Kalau tanpa Pekerti nggak bisa ikut Serdos. Oh, nggak bisa, kalau Pekerti memang mutlak ya. Ya, jadi walaupun ada tupelnya, kemudian TKDA-nya atau yang lainnya bagus, TKDA-nya bagus, nah, tetap aja penilaian sejawat juga bagus ya, itu pun tidak sembarangan sertifikat. Sertifikat yang sah itu adalah sertifikat yang diterbitkan dari 57 yang tadi penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Ya. Kalau di luar itu makan dulu banyak yang abal-abal gitulah gitu ya. KW berarti. Sehingga kasihan ke yang pas diverifikasi kan nanti setelah kita melaksanakan di kelas setiap batch kita harus lapor langsung sertifikatnya itu diupload ke sister. Nah, nanti divalidasi oleh pengelola sister di perguruan tinggi masing-masing. Kalau approve iya, jadi kalau dari luar nggak akan masuk gitu. Jadi ini sekaligus lah informasi ke halayak nih, termasuk terutama wargi-wargi Unpas nih ya, jangan sampai kita penyelenggara kita malah tertipu. Jangan-jangan ada wargi Unpas yang belum ikut Pekerti juga Pak? Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Jadi mungkin dosen baru diangkat ya, kemudian NIDN-nya belum muncul begitulah ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau P3I biasanya menelusuri mungkin ya ke fakultas-fakultas
mana aja nih yang baru yang belum mengikuti pekerti? Ya, kami setiap batch biasanya memberitahukan ya ke fakultas melalui Pak Dekan begitulah ya, Tubuh Dekan ya. Kemudian suruh menginformasikan ke bagian kepegawaian kan, yang tahu persis itu bagi mereka yang belum diklat pekerti, memperoleh sertifikat pekerti padahal sudah memenuhi syarat untuk segera dilakukan pendaftaran ke kita begitu. Ada yang bandel nggak ikut gimana Pak? Ya, ini kalau bandel mah itu sudah di luar kewenangan P3I itu. P3I tugasnya mendiklat. Urusan bandel ini urusan nanti bagian kepegawaian lapor ke bagian sumber daya, Wadek 2 atau Warek 2 lah. Iya. Dan itu juga ada resikonya ya Pak Iya, nggak ikut iya. Ya berarti nanti Ya inilah, bisa. ini harus kesadaran itu kan harus muncul dari dosen ya. Jadi sebetulnya kan kita harus memiliki rasa bangga lah dengan dosen ya. Karena dosen atau guru itu satu-satunya profesi lah ya. Tidak ada profesi lain yang ditugaskan untuk merancang, mendesain bagaimana warna negeri ini, bagaimana peradaban dunia ini ke depan, itu hanya dosen. Coba profesi lain mana? Harusnya dengan cara itu kan harus punya kebanggaan. Walaupun profesi itu dengan tugas mulia tadi itu mengandung sejumlah konsekuensi. Artinya wawasan pengetahuannya, kemudian keterampilannya, begitulah ya. Tidak mungkin kita akan melahirkan peserta didik atau mahasiswa yang kreatif, ya, pahami dosen atau kreatif. Ya, gitu. Apalagi saat ini di era teknologi informasi yang begitu luar biasa ya. Jadi dosen itu bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi anak bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi kalau dosennya kuuleun, apal kuuleun? Apal Pak, kuuleun apa? Oh, kahayang lah gitu lah ya gitu ya. Sehingga bisa jadi untuk hal-hal tertentu anak itu lebih banyak tahu daripada kita. Dan kita juga harus menyadari kondisi itu, jangan yang nggak tahu tapi kemudian sok tahu. Ini berbahaya ini. Iya. Jika memang tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Apalagi kan tantangan pembelajaran bahasa itu tuh critical thinking, kemudian komunikasi, kolaboratif, ya, karakter, ya. Itu kan salah satu diantaranya adalah kolaboratif. Dan itu yang harus dimiliki oleh para dosen. Ya, jadi memang eranya sekarang era kolaboratif. Jadi jangan bermimpi orang itu ingin menjadi pelaku tunggal lah. Itu kesombongan yang nyata. Jangan itu one man show gitu. Eranya era kolaboratif ya. Jadi makanya sebetulnya itu sunatullah juga. Kenapa Allah hadirkan keragaman di muka bumi? Sebetulnya dalam rangka untuk bisa saling berbagi. Ya kan? Sehingga dengan saling berbagi itu masing-masing memperoleh keuntungan, memperoleh amal baik. Nah, betul. Jangan kemudian ingin semuanya ini oleh sendiri, nggak bisa. Jangan capek sendiri kalau gitu. Iya. Itu berarti sama dengan ruhnya MBKM ya, kolaboratif. Oh iya. Programnya apa aja Pak? Berarti MBKM yang ada di Unpas. Ya. Kita sih sebetulnya sesuai dengan buku panduan yang sudah kita susun ya, dan juga sudah menjadi komitmen para dosen di lingkungan prodi masing-masing begitulah ya. Dari 9 BKP MBKM, pertukaran pelajar, kemudian proyek independen, kemudian KKM tematik, kemudian juga riset, PPM, kewirausahaan begitulah ya, sampai ke bela negara begitulah ya. Itu coba kita jajal begitulah ya. Semuanya. Ya, karena hemat saya sih kalau MBKM itu betul-betul baik prosedur maupun mekanisme dan ruhnya itu dilaksanakan, ruhnya MBKM itu kan adanya lembaga mitra itu kan ya, itu dilaksanakan dengan baik. Saya punya keyakinan bahwa itu memang akan mampu meningkatkan kompetensi tambahan bagi mahasiswa. Nah, karena mahasiswa dipaksa dalam tanda kutip ya tadi untuk bisa meningkatkan kompetensi sesuai dengan
kondisi faktualnya ya, sesuai dengan secara kontekstual lah begitulah ya di masyarakat. Betul. Nah, jadi kata bahasa lainnya itu MBKM itu melatih mahasiswa bekerja sebelum bekerja. Melatih mahasiswa dapat cuan gitu. Memberikan pengalaman gitu ya. Sebelum dia jadi pegawai gitulah ya gitu. Dia tidak hanya pandai berenang di kolam renang, tapi juga pandai berenang di lautan bebas. Ya, yang di dalamnya kan ada banyak rintangan. Karena orang itu kreativitas itu akan muncul jika terjepit begitu. Ya, jadi kreativitas itu akan muncul jika suasana kita itu terpressure begitulah. Bangkit ketika terjepit. Tapi jangan dijepit dulu baru ngoceak gitu Pak ya. Banyak kan kisah-kisah orang sukses bukan berawal dari atau bukan berasal dari orang-orang yang ada, bahkan sebaliknya kadang-kala orang yang terjebak pada kondisi kemapanan, orang tuanya lahir udah bruk aja dia mah udah kaya gitulah ya, itu malah terjebak pada kondisi kemapanan karena kan berpikirnya pragmatis gitu. Pragmatis, betul. Ngapain sih sekolah? Biar pinter. Kenapa harus pinter? Nah, biar nanti dapat pekerjaan yang enak katanya. Kenapa pekerjaan enaknya gimana sih? Nah, kerjanya nggak seberapa tapi uangnya gede. Oh, bapak saya udah kaya. Udah punya uang. Udah punya uang. Bro dipantau, bro di enak banget ya Pak ya. Akhirnya ya kita lihatlah priayi ini kota gitulah ya yang tidak mewariskan pendidikan kepada anak-anaknya ya. Itu malah orang-orang kampung nih yang mengisi kota-kota besar yang sukses itu. Banyak di Unpas juga tuh. Banyak ya Pak ya. Saya jadi ingat ada salah satu struktural di Unpas juga Pak, katanya gitu, ya? Merintis dari bawah Pak. Iya. Jadi tukang fotokopi. Itu mah nyerempet nyinggung gitu. Jadi saya merasakan betul gitu. Jadi betapa sebuah kesuksesan itu tidak hadir dengan sendirinya. Betul, harus diperjuangkan begitu lah, kerja keras. Berarti sejauh ini P3AI melihat semua prodi di Unpas sudah terlibat MBKM, sudah menjalankan. Sudah terlibat. Ada evaluasinya, kemudian kesiapan kurikulumnya, kemudian juga dan kita mentargetkan ya itu 30% mahasiswa Unpas itu mengambil haknya untuk melaksanakan MBKM, yaitu kan diberi 3 semester ya. Iya betul. 3 semester untuk mengambil haknya ya. Namun demikian ya tentu karena itu hak kan ada yang ngambil ada yang tidak gitu ya. Tapi karena ini merupakan kebijakan negara dan kebijakan negara itu biasanya walaupun hak tetap aja harus dilaksanakan. Kenapa? Karena masuk pada instrumen-instrumen evaluasi eksternal. Masuk ke akreditasi, masuk ke pemeringkatan perguruan tinggi ya. Jadi mau tidak mau memang harus ini. Nah karena situasi seperti itu maka kemudian P3AI ya selaku leading sektor pelaksana MBKM mendorong agar para prodi ya mahasiswanya itu minimal 30% mengikuti MBKM dalam rangka itu. Berarti ada tantangan, ada kendalanya pasti kan di lapangan. Pasti itu malah ya. Coba apa aja Pak? Ya. Jadi hambatan dalam setiap apapun sesuatu misi baik yang kita perjuangkan pasti selalu ada lah. Ya, karena namanya gulma itu walaupun gak ditanam pasti selalu ada. Tapi kemudian kita tidak lantas menyerah begitu saja ya, karena itu barangkali saya kalau melihatnya suka dilihat dari sisi sengaja Allah hadirkan situasi itu, satu uji kesabaran ya. Yang kedua uji istiqomah kita, konsisten nggak kita dengan situasi ini ya. Sehingga kalau kita bisa keluar dari situasi itu insya Allah ada rahasia di balik rahasia ya, di situ yang akan memuliakan institusi kita, yang memuliakan kita juga begitulah ya gitu. Nah sehingga
mungkin sebagai manusia biasa ya kita kadang-kadang kesal juga ya, harusnya lancar ini nih gini-gini ya gitu ya. Oh, tiba-tiba ini kok susah amat begitulah ya. Tentu hambatannya kita adalah jujur memang belum sepenuhnya pemahaman terhadap MBKM belum sepenuhnya juga. Ada sebagian orang yang masih menganggap ini mau dibawa ke liberalisme, kapitalisme begitulah ya. Tapi sebetulnya kan otonomi bagaimana kurikulum dikembangkan, kemudian bagaimana mahasiswa melaksanakan MBKM, baik itu yang pertukaran pelajar atau magang, sebetulnya kan itu ada pada otonomi perguruan tinggi ya. Sehingga mau bagaimanapun juga ya kita yang mendesain kurikulumnya begitu. Sehingga ini untuk menghindari hal tadi saya pikir pagarnya tetap ada di kita ya. Kalau kita kan udah jelas misi kita kan udah jelas ya, Islam dan Sunda, di mana kedua hal tadi itu syarat dengan nilai-nilai karakter ya, yang tentu sangat bertentangan dengan konsep liberalisme dan kapitalisme begitu. Jadi itu aja sebetulnya tingkat pemahaman yang belum merata. Kemudian juga ini termasuk pemahaman mengenai konversi tadi. Ya, kan kadang-kala ada kegiatan MBKM itu kan ada yang ada 3 ya, ada yang diinisiasi oleh Kemdikbud ya, ada yang diinisiasi oleh institusi, dan juga ada yang mandiri mahasiswa. Ya. Ini yang diinisiasi oleh Kemdikbud ya, misalnya program mengajar ya, program kampus mengajar. Nah, itu kan pesertanya dari semua, tidak dibatasi itu dari fakultas apa aja. Tapi harus sama-sama ngajar di SD misalnya kan gitu. Nah, pas itu tadinya itu mahasiswa nggak tahu bahwa itu mau bisa dikonversi, karena yang dicari yang dilihat mahasiswa itu kadang-kala karena itu ada insentif. Tapi ternyata ada konversinya juga. Nah, sementara kelonggaran yang diberikan oleh Kemdikbud itu adalah 20 SKS. Awalnya 12 SKS, kemudian ada 20 SKS begitu ya. Nah, ini sebetulnya itu kewenangannya ada di prodi, tidak perlu khawatir. Ya, jadi ada yang seolah-olah harus 20 SKS. Kalau mungkin kampus mengajar bagi mahasiswa FKIP mungkin banyak yang bisa dikonversi ya. Tapi kalau untuk seni, teknik seni, kemudian fakultas hukum atau fakultas-fakultas di prodi-prodi di FISIP itu tidak semuanya itu. Dan itu sebenarnya menjadi kewenangan pimpinan prodi ya. Makanya kemudian setiap prodi itu ya harusnya membuat pemetaan ya, pemetaan BKP ini kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikonversi melalui kegiatan MBKM BKP ini. Ya, misalnya proyek independen kira-kira apa saja dan sebagainya. Jadi masing-masing itu harus dipetakan begitu dan dibuat SOP-nya sampai detail. Karena institusi hanya membuat panduan yang sifatnya umum. Untuk apa? Untuk tidak membelenggu kreativitas dan inovasi di prodi gitu. Yang sesuai dengan keunikan masing-masing. Jadi dari 9 program yang ada di dalam MBKM di Unpas, itu yang paling diminati oleh mahasiswa apa, Pak? Ya, saat ini sebetulnya kan satu adalah magang. Magang ya, tertinggi. Yang kedua adalah pertukaran pelajar. Walaupun itu juga tetap harus hati-hati ya, karena kultur belajar yang berbeda, standar penilaian yang berbeda antara perguruan tinggi ya. Karena 3 hal yang ditakuti oleh mahasiswa ketika akan mengambil MBKM itu, satu, dia tidak mau kalau studinya jadi lama. Yang kedua, dia tidak mau kalau harus keluar biaya tambahan lagi. Gitu kan mau kan gitu. Apalagi misalnya pertukaran pelajar dengan kampus A jadi lebih mahal gitu. Iya. Ya, yang ketiga itu tadi ya, harus keluar biaya tambahan. Ya, jadi pasti nggak mau gitu aja gitu. Nah, untuk itu setelah ada MOU dengan institusi yang bersangkutan atau MOE, maka harus ditindaklanjuti oleh prodi, antar prodi itu dengan adanya PKS, perjanjian kerjasama. Nah, di situ apakah kewenangan pemberian nilai itu mutlak
di tempat mahasiswa kita melaksanakan pertukaran pelajar, atau tetap ada pada dosen pengampu mata kuliah. Nah, itu kan ada kesepakatan supaya tidak merugikan nanti gitu. Iya. Ya, kayaknya harus diperinci sampai ke dalam itu ya, Pak. Tapi memang harus dicoba gitu. Jangan kemudian mau tapi enggak. mau enggak. Mau yang enggak Pak jadinya. Ini kita beralih ke program P3AI mengenai kurikulum dan inovasi pembelajaran ya. Kalau itu ngapain aja Pak, ke fakultas, mungkin ke masing-masing fakultas atau ke masing-masing prodi gitu untuk mendampingi memutakhirkan kurikulum atau bagaimana? Ya, jadi kan itu juga bagian dari upaya untuk memenuhi capaian IKU ya. IKU terkait dengan inovasi kurikulum dan pembelajaran, kan itu ada khusus itu ya. Iya betul. Kemudian juga dalam rangka untuk mencapai pembelajaran yang kolaboratif ya, dan berpusat pada mahasiswa ya. Makanya pas saya pegang P3AI ya, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah melaksanakan pemutakhiran kurikulum. Jauh sebelum kebijakan MBKM itu muncul ya. Regina juga kalau nggak salah satu timnya juga ya. Saya. Nah, sehingga kita itu terlalu maju untuk ukuran zamannya. Ya, Kemdikbud belum memikirkan, kita udah melaksanakan, udah mulai rancang segala macam ya gitu. Walaupun pada saat itu belum ada istilah MBKM ya, baru muncul OBE sama KKNI kan, begitulah ya. Sehingga saya masih ingat betul itu ya, kita sudah workshop di Travelo waktu itu, finishing ya, tiba-tiba seminggu kemudian ada kebijakan MBKM. sehingga kita adaptasikan lagi, begitulah ya. Nah, karena betapa pentingnya memang kurikulum itu dari sebuah perguruan tinggi ya, karena itu adalah ruhnya. Ruh kan dilihat dari sisi definisi itu kan, kurikulum itu sebuah rencana ya, sebuah rancangan begitulah ya, yang di sebuah suatu perangkat yang di dalamnya terdiri dari tidak hanya berisi dokumen-dokumen mimpi-mimpi tentang apa yang diharapkan sebuah institusi ya, tapi di dalamnya juga berisi tentang sejumlah perangkat pembelajaran yang harus disiapkan. Nah, sehingga dalam menyusun kurikulum itu tentu adalah sesuatu yang mutlak bagi sebuah institusi pendidikan, karena itu adalah ruhnya kan, ruhnya di situ. Wajib ada. Ya, jadi kalau ruh tanpa jiwa tanpa ruh ya, kekalayangan gitu ya Pak ya. Enggak mati enggan, hidup tak mampu. Iya. Itu ruhnya, makanya itu program saya yang pertama adalah membenahi itu waktu itu. Dan alhamdulillah panduannya sudah ada sekarang dan sudah digunakan oleh prodi-prodi untuk menyusun dokumen-dokumen kurikulum yang ada. Masya Allah. Pekerjaan berat, amanah yang berat. Ya, itu ya. Jadi tapi memang harus dilakukan dengan senang. Iya. Ya, segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang itu hilang tuh rasa capek. Pantesan senyum-senyum terus nih Margiun Mas. Kalau ketemu pacar Tono tuh. Ya, tidak ada masalah yang selesai dengan marah-marah. Makanya yang saya gunakan untuk mengoptimalkan tim ya, melalui hadapi segala sesuatu dengan senyuman. Pak, sekarang sudah waktunya kita ke sesi yang terakhir, sesi jawara. Wah, apa tuh namanya? Saya pikir jawara kayak preman begitu. Ya Bapak, jadi sekarang Bapak boleh memilih salah satu. Silakan jawab dengan cepat. Yang pertama siapa? Siap. Jangan tidur Pak, nanti saya pergi aja dari sini. Siap ya? Ya. Ngajar dosen di Pekerti AA atau ngajar kuliah mahasiswa? Kuliah mahasiswa. Jadi imam atau khotib? Imam. Membaca atau menulis? Membaca. Olahraga atau mancing? Olahraga. Lotek atau karedok? Lotek.
Majenang atau Bandung? Aduh, dua nanya penting itu ya. Majenang tempat kelahiran, Bandung tempat cari rezeki. Tapi harus memilih, Pak. Bandung. Penuh kenangan. Oh, iya. Jadi orang Bandung, Pak. Oke, saya lanjutkan. Mendoan atau bala-bala? Mendoan. Kaciri Majenang nasional. Tempe semua ya, Pak. Oke. Sepedahan atau motor-motoran? Sepedahan. Ngajar kuliah pagi atau sore? Pagi. Dan silakan Bapak katakan satu kata untuk Unpas. Unpas jaya dan tetap berjaya selamanya. Oh, itu mah berapa kata loh? Dan tetap berjaya selamanya, itu mah 5 Pak ya. Unpas jaya. Tinggal dirangkum. Sukses. Unpas sukses. Ya Pak, akhirnya kita sudah di penghujung Unpas Talk. Terima kasih Bapak sudah hadir ya, menemani saya di sini. Sama-sama. Hapunten ka wargi-wargi Unpas. Oke, wargi-wargi sadayana ya. Moga-moga dihapunten Pak. Wilayah kecap basa anu kirang merenah. Ya. Bapak sehat terus. Amin. Semangat terus. Amin. Semoga bisa sukses dengan P3AI. Amin. Sukses P3AI, sukses Unpas. Untuk kita semua. Amin. Allahumma sukses amin. Indonesia. Sukses Indonesia. Ya, wargi Unpas. Sekarang sudah tidak terasa ya. Kita harus closing nih. Terima kasih udah bersama kita terus di Unpas Talk sampai dengan akhir. Jangan lupa ikuti terus Unpas Talk di edisi berikutnya. Dan kita pamit ya Pak ya. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.